Habis itu saya udah langsung kabur tuh Pak, nggak mikirin lagi tuh motor. Terus orangnya nanya lagi ke saya, Mas emang ngelihatnya yang di mana? Yang di pohon bambu bukan? Saya bilang iya, yang di dekat pohon bambu di bawah itu Pak. Emang Masnya nggak tahu kemarin ada kejadian maling motor dibakar hidup-hidup sama Mas saya di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue Jonaria. Dan saat ini gue berada di kawasan Rawakalong, Pamulang, Tangerang Selatan. Dan kali ini gue bakal bertemu dengan seorang narasumber yang berprofesi sebagai penjual roti bakar keliling. Dan narasumber gue pada malam ini akan menceritakan kejadian mistis yang pernah dialaminya pada saat dia berjualan keliling. Penasaran dengan ceritanya bakal seserem apa? Jadi sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian yang mau jadi narasumber Telusur, yang punya kejadian mistis seputar profesi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Mas Nanang, sekarang kegiatannya apa nih, Mas Nanang? Jualan aja sih Bang. Jualan aja ya? Iya jualan aja. Roti bakar keliling. Betul. Pakai motor apa gimana nih? Kalau sekarang pakai motor Bang. Tapi sebelumnya saya jualan pakai gerobak. Udah berapa lama Mas Nanang jualan pakai motor ini keliling-keliling kampung nih? Kurang lebih kalau pakai motor sekitar setahun. Sebelumnya setahun itu pakai gerobak. Kurang lebih jadi 2 tahun. Oh berarti udah 2 tahun nih dagang ini? Udah jalan. Awalnya gimana nih Mas Nanang bisa sampai jualan roti bakar keliling pakai motor kayak gini nih? Iya, awalnya saya kerja. Waktu itu memang lagi musimnya COVID-19 ya. Akhirnya saya kena PHK. Mutusin waktu itu dengan modal pas-pasan. Akhirnya saya mulai jualan roti bakar. Tapi awalnya karena nggak ada modal, akhirnya saya coba cari-cari pinjaman dulu. Nggak cerita saya buatlah gerobak, lalu saya mulai jualan keliling pakai gerobak. Jadi dampak dari COVID-19 nih Mas ya? Iya betul. Sebelumnya Mas Nanang kerja di mana? Sebelumnya saya kerja di Cikarang. Saya kerja di pabrik. Oh di pabrik. Iya. Kena PHK tuh ya? Kena PHK. Selain Mas Nanang yang kena PHK banyak gak sih di pabrik itu? Banyak sekali Mas. Sekitar 100 orang itu kena PHK. Termasuk teman sekampung saya waktu itu. Mas Nanang kalau jualan roti keliling ini dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Biasanya saya berangkat itu mulai dari jam 3 sore. Itu stay di lokasi sekitar jam 5 sore. Pulang itu bisa sampai jam 10 malam. Bahkan kalau misalnya kondisi lagi ramai itu bisa sampai jam 11. Roti bakarnya per porsinya berapa nih Mas Nanang jualnya? Ya, kalau saya biasa jualan itu ada 2 varian. Ada yang 1 lapis, ada yang 2 lapis. Kalau yang 1 lapis itu saya jual mulai dari 8.000 sampai 12.000. Kalau yang 2 lapis saya jual mulai dari 13.000 sampai 20.000. Untuk saat ini gimana nih penjualannya nih? Untuk saat ini karena memang musim hujan juga ya, kadang kita cari lokasinya ini memang di tempat-tempat yang lumayan ramai. Tapi karena musim hujan kebanyakan orang itu malas keluar, jadi memang omsetnya agak menurun sih. Biasanya dalam sehari Mas Nanang bisa jualan roti berapa banyak nih? Dan keuntungannya berapa yang dibawa pulang? Ya, kalau lagi bagus-bagusnya biasanya kita bisa sampai 20 piece. Sampai omset sekitar 200 sampai 300 ribu. Tapi kalau lagi kurang bagus mungkin bisa sampai 100 sampai 150 ribu. Kelilingnya sekitaran daerah sini aja atau ke tempat-tempat yang lumayan jauh Mas Nanang? Pernah sampai ke wilayah Pondok Petir, sampai ke Pamulang juga saya pernah. Berarti lumayan jauh juga ya? Lumayan jauh. Karena pakai motor nih. Iya betul. Mau pakai gerobak paling ya nggak terlalu jauh ya Mas ya? Iya, lebih fleksibel kalau pakai motor. Kalau dulu waktu jualan pakai gerobak paling sekitar dekat rumah sih.
itu omsetnya memang nggak terlalu maksimal. Mas Nanang, boleh nggak ceritain sedikit kejadian yang Mas Nanang alamin itu seperti apa, Mas? Ya gini Mas, jadi pernah waktu itu pas saya mau pulang dagang, mau ke rumah, saya lihat ada sosok hitam legam, dan itu Bang, menurut warga sekitar ternyata maling motor yang dibakar warga. Mas Nanang, saya penasaran nih, pengen denger secara langsung cerita lengkap yang Mas Nanang alamin tuh seperti apa sih? Iya Bang, jadi gini awalnya Bang, waktu itu saya seperti biasa berangkat jualan mulai dari jam 4 sore. Setelah itu saya cari lokasi yang agak jauh dari sini, sekitar daerah Pamulang. Nah, itu dapat tuh Bang, di situ lumayan jualan sampai sekitar jam setengah 11. Udah tinggal sedikit, saya mutusin buat pulang waktu itu. Saya pulang lewat daerah sekitaran Buaran situ Bang. Kebetulan memang suasana di situ kalau jam-jam segitu udah lumayan sepi sih Bang. Jadi ya saya juga jalannya nggak ngebut-ngebut banget, pelan-pelan aja. Pas di tikungan jalan mau arah tanjakan, itu tiba-tiba motor saya berhenti Bang. Mendadak berhenti, saya nggak tahu kenapa tuh. Saya coba ongkel berkali-kali, nggak bisa-bisa hidup juga. Akhirnya saya mutusin buat nyari bantuan, karena emang motor itu kan berat ya, lumayan berat, udah ada gerobak itu. Saya coba cari bantuan, tapi pas mau cari bantuan mau nanjak ke atas, saya kayak nyium bau-bau kayak daging kebakar gitu Bang. Saya mulai kaget di situ, bulu kuduk saya merinding semua. Saya ngerasain kayak ada yang aneh gitu. Saya tengok ke kiri kanan, kok nggak ada orang gitu. Kali aja kan ada yang bakar-bakar sesuatu gitu kan. Kok nggak ada asap juga Bang, anehnya. Pas saya cari-cari di sekitaran pohon bambu gitu, itu saya lihat ada sekelebat warna hitam. Kayak bentuknya kayak manusia, cuma dia tuh bentuknya tuh nunduk gini Bang. Nunduk, terus diem gitu aja Bang. Saya bingung, saya pikir itu orang Bang. Cuma emang karena gelap kali Bang, nggak kelihatan, jadi kelihatannya kayak sekelebat warna hitam gitu. Saya matiin lagi, saya panggil lah Bang, saya pikir orang kan. Saya mau minta tolong sama dia, Pak. Pas saya panggil gitu nggak nyaut Bang, diem aja Bang. Saya panggil sekali lagi tuh Bang, Pak, tetap diem aja dia Bang. Udah gitu saya nengok ke motor. Pas saya nengok ke motor, pas saya balik lagi ngeliat dia, udah kagak ada Bang. Dari situ badan saya merinding semua, perasaan tuh udah campur aduk nggak karuan lah. Saya langsung kabur dari situ, motor saya tinggalin tuh di situ Bang. Itu saya cari tempat keramaian, dan kebetulan nggak jauh dari situ ada pos ronda di situ. Ada orang-orang yang lagi main catur di situ Bang. Saya sampai situ nggak ngos-ngosan gitu Bang. Saya belum sempat kepikiran mau cerita hal tadi tuh. Saya langsung ngomong ke mereka, Pak, bisa nggak Pak, saya minta tolong Pak, dorongin motor saya di bawah tuh Pak. Soalnya motornya mogok Pak, saya coba ongkel berkali-kali nggak bisa gitu. Dan alhamdulillah mereka mau bantuin, kurang lebih 2 orang bantuin turun ke bawah, dorongin motor saya. Saya masih ada rasa merinding tuh waktu itu Bang, karena aneh aja gitu. Pas saya lihat kayak gitu, itu makhluknya udah nggak ada Bang. Pas saya turun lagi, saya dorong motor sama orang yang tadi di pos kamling itu, saya udah nggak nyium lagi tuh bau aroma daging bakar yang tadi saya cium. Terus saya sampai di pos ronda itu, saya taruh motornya, kemudian saya duduk. Lemes rasanya Bang waktu itu, lemes banget. Kemudian orang-orang di situ nanya, Abang, kenapa kok tadi kayaknya ngos-ngosan gitu, kayak orang habis dikejar-kejar setan gitu. Saya bilang, saya cerita, tadi tuh saya habis ngelihat kayak sekelebat orang Pak, tapi agak samar-samar gitu. Orangnya hitam pekat, legam gitu Pak. Terus orangnya nunduk ke bawah gitu. Pas saya panggil-panggil berkali-kali, orangnya nggak mau nyaut Pak.
Pas saya toleh ke motor, pas saya lihat lagi tuh nggak ada tuh orangnya. Dari situ saya udah langsung kabur tuh Pak, nggak mikirin lagi tuh motor. Terus orangnya nanya lagi ke saya, Mas emang ngelihatnya yang di mana? Yang di pohon bambu bukan? Saya bilang iya, yang di dekat pohon bambu di bawah itu Pak. Emang Masnya nggak tahu kemarin ada kejadian maling motor dibakar hidup-hidup sama Masnya di situ? Di situ Bang, saya langsung kaget Bang. Saya langsung merinding badan saya semuanya. Habis itu sebentar saya istirahat di situ. Pas udah agak mendingan, suasana udah mulai reda, saya langsung benerin motor Bang di situ. Setelah alhamdulillah motornya udah bener, saya langsung tancap gas pulang waktu itu Bang. Itulah Bang kurang lebih cerita saya di daerah Pamulang. Mas Nanang, saya mau nanya nih Mas Nanang. Lokasi tempat kejadian itu berarti pernah ada satu kejadian maling motor yang meninggal akibat dibakar hidup-hidup oleh warga. Ya betul sekali Bang John. Waktu itu warga cerita, seminggu sebelum saya ngalamin kejadian itu, ternyata memang betul Bang yang diceritain warga tadi, ada maling motor yang dikejar-kejar lalu di situ dibakar hidup-hidup. Kalau untuk lokasi yang Mas Nanang lewatin, sebelumnya Mas Nanang belum pernah lewatin jalur itu apa udah pernah beberapa kali lewat situ? Saya udah berkali-kali sih lewat daerah situ memang. Tapi sebelumnya memang belum pernah ngalamin kejadian motor mogok di situ. Jadi sekedar lewat ya udah lalu gitu aja. Tapi pas kejadian itu saya baru kaget, baru tahu bahwa di situ ternyata ada kejadian pembakaran maling motor gitu. Laki-laki ya berarti ya? Iya, laki-laki kejadiannya. Kalau untuk sosok hitam yang Mas Nanang lihat, berpakaian nggak sih seperti layaknya manusia gitu? Yang saya lihat itu tanpa pakaian sih. Sepertinya tuh gelap, pekat, bentuknya pun hanya berbentuk manusia, nggak pakai baju gitu Bang. Cuma memang Gosong. nggak kelihatan jelas gitu, gosong, hitam pekat gitu Bang. Karena memang kondisinya juga kurang cahaya di situ. Saya perhatiin memang bentuknya ya hitam pekat gitu. Oke. Dan ditambah juga sebelum Mas Nanang melihat sosok ini juga mencium aroma seperti bau daging yang terbakar nih Mas. Iya betul sekali Bang. Mas Nanang, masih ada lagi nggak kejadian-kejadian menyeramkan yang Mas Nanang alamin pada saat Mas Nanang dagang keliling? Ya ada Bang. Jadi pada waktu itu saya pernah ngalamin kejadian pas awal-awal saya jualan masih pakai gerobak. Jadi waktu itu saya pas mau pulang ke rumah sama sekitar jam 10-an ke atas lah Bang waktu itu. Seingat saya begitu. Pas saya dorong gerobak ke arah rumah, itu di sekitar taman anak-anak ada sosok perempuan yang berdiri. Dia mengenakan semacam daster warna merah. Tapi anehnya Bang, dia pakai daster itu full dari atas badan sampai ke bawah. Warnanya merah, kayak orang pakai gamis gitu Bang. Merah full. Dan memang saya perhatiin wajahnya itu putih. Tapi saya masih berpikir bahwa itu mungkin manusia gitu. Di situ pas saya melintas di situ, perempuannya manggil Bang. Dia bilang, "Bang, beli Bang." "Iya Neng, beli roti Neng." "Iya Bang." "Bentar ya Neng, saya pinggirin dulu gerobaknya Bang." Setelah saya pinggirin, saya tanya, "Mau beli roti rasa apa Neng?" "Apa aja," kata dia. Terus ya udah, saya pikir pada umumnya kebanyakan orang kalau beli roti itu pakai coklat. Saya bikinin rasa coklat. Pas saya bikinin, sambil saya bikin, saya ajak ngobrol tuh mbak-mbaknya. Saya tanya, "Mbak, jam segini ngapain di sini?" gitu. Terus dia nggak mau jawab tuh Bang, diam aja. Oke, saya bikinin sampai selesai. Pas selesai, saya tanya lagi, "Mbak, emangnya nggak takut jam segini di tengah taman sepi begini?" Dibilang, "Enggak Bang, saya lagi nungguin temen Bang." "Ya udah nih Neng, rotinya udah jadi," gitu. Pas saya kasih, dia ngasih saya uang. Pas saya lihat itu 50 ribuan Bang.
Langsung saya masukin ke dalam tas, saya cari kembalian, saya kembaliin tuh bang. Nah, itu bang saya perhatiin mukanya tuh pucat banget, aneh aja bang lihatnya bang, kayak orang yang kayak orang yang udah mati gitulah bang. Pokoknya mukanya tuh pucat, putih gitu, terus pandangannya tuh flat bang, pandangannya flat, tapi nggak natap ke muka saya bang, dia pandangannya flat aja, natap ke tempat lain gitu. Habis itu ini neng kembaliannya neng, diterima sama dia nggak bilang apa-apa tuh bang waktu itu. Terus habis itu saya tuh langsung pamit tuh bang sama dia, saya bilang ke dia, makasih ya neng udah beli roti saya. Terus dia bilang, iya bang sama-sama. Habis itu pas saya mau jalanin gerobak, dia bilang ke saya, bang hati-hati di jalan, jangan nengok ke belakang ya bang gitu. Pas saya dorong, dalam hati saya udah penasaran tuh bang, kok saya nggak boleh nengok ke belakang lagi gitu. Pas jalan kira-kira 5 meteran, saya penasaran tuh bang, saya tengok ke belakang tuh, wah taunya bang, dia melayang bang, melayang, udah gitu cekikan gitu kayak suara ketawanya kuntilanak gitu lah bang. Saya kaget di situ bang, saya langsung ngacet tuh, dorong gerobak cepet-cepet, saya nggak mikirin lagi tuh, saya kabur, saya lari di situ, ngos-ngosan saya bang sampai di depan pos security waktu itu. Terus pas nyampe pos security, ditanya tuh sama penjaganya, bang kenapa bang? Saya langsung cabut aja tuh bang dari situ, saya nggak mikirin lagi, saya langsung pulang ke rumah. Gitu bang ceritanya bang. Mas Nanang, ini kejadian kedua dialami oleh Mas Nanang di sebuah taman ya? Iya betul mas, di sebuah taman kanak-kanak, dan memang itu taman kanak-kanak kalau sore rame. Cuma kalau malam di situ minim pencahaya. Oke. Sekitarnya itu komplek atau perkampungan? Komplek. Oh komplek. Sekitarnya komplek. Dari awal Mas Nanang ketemu sama sosok perempuan berbaju merah ini, selain Mas Nanang melihat raut wajah dan mukanya ini yang tidak seperti layaknya manusia biasa, ada keanehan lain gak sih? Kalau keganjilan lain yang saya rasain pada waktu itu, pas saya lagi bikin roti bakar, itu perempuan, pas saya cium baunya tuh kayak bau wangi-wangi kamper bang. Jadi agak aneh bang, orang perempuan baunya kayak bau kamper gitu. Baunya bau kamper ya mas? Iya betul, kayak bau kamper. Kalau untuk jarak posisi dari Mas Nanang sama si perempuan ini tuh jaraknya sedekat apa sih? Bisa dibilang deket bang, cukup deket. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 2 meteran lah bang. Dia berdiri di sebelah kanan saya lagi bikin roti waktu itu. Perempuan ini juga sempat bayar pakai uang 50 ribuan. Mas Nanang juga mengembalikan sisa uangnya nih. Betul. Uangnya itu berubah atau utuh nih? Karena biasanya tuh pedagang-pedagang tuh suka dibayar pakai uang yang bisa berubah kayak daun kering atau apa gitu. Nah ini bang, pas saya sampai rumah, saya coba cek lagi isi dompet saya. Pas saya lihat, ternyata yang saya terima itu sobekan kain bang. Sobekan kain yang udah lumayan lusuh. Sobekan kain? Sobekan kain. Dan sobekan kain itu warnanya merah. Oh jadi ini nih mas yang saya maksud nih mas, yang saya tanyakan tuh. Karena banyak dari narasumber Tinsur juga yang mengalami kejadian serupa, dan uangnya ini tuh biasa berubah jadi daun. Tapi Mas Nanang ini beda nih, uangnya berubah jadi potongan kain yang berwarna merah. Iya betul sekali mas. Dan saya lihat memang itu kainnya kain warna merah, sama seperti kain kafan, cuma warnanya merah lusuh. Merah lusuh, seperti campuran merah tanah begitu bang. Jadi waktu itu pas saya terima, saya langsung ke tempat sampah di dekat rumah itu, saya buang. Dibuang ya mas ya? Dibuang waktu itu, saya buang. Saya udah nggak tahu lagi tuh bang, saya udah nggak cek lagi waktu itu. Saya buang di tempat sampah. Pada waktu itu seperti biasa saya jualan pakai motor, dan pas pulang, ini kebetulan saya jualan di daerah Pondok Petir bang, dan memang jalurnya itu kalau arah pulang agak gelap di situ bang, dan itu harus ngelewatin jembatan itulah bang, jembatan turunan begitu. Pas saya sampai sana, saya ngelihat ada seseorang berdiri di pinggir jembatan persis bang.
Pas saya samperin, kelihatannya nih orang kayak habis kejebur gitu Bang. Soalnya bajunya tuh basah semua. Terus saya samperin aja, Pak ngapain Pak di sini Pak? Terus dia bilang, nggak ngapa-ngapain dia bilang. Terus saya perhatiin kan Bang, sekujur badannya tuh kayak basah gitu Bang. Terus tangannya tuh udah kayak keriput-keriput biru. Terus mukanya juga pucat Bang. Terus bibirnya juga udah mulai putih gitu. Terus matanya tuh sayu banget Bang. Terus saya tawarin aja deh Bang, Pak mau roti gak? Dia cuma gelengin kepala doang Bang itu. Tawarin jaket, waktu itu saya bawa jaket kan, Pak mau pakai jaket saya nggak nih Pak? Dia cuma geleng kepala juga tuh Bang waktu itu. Ya udah akhirnya, ya udah saya pamitan aja tuh sama dia Bang. Saya bilang, ya udah Pak kalau gitu Bapak mending pulang, ini udah malam, daripada Bapak sakit nanti kan. Langsung saya pamit, saya tinggalin dia. Pas saya tancap motor, saya tengok ke belakang tuh Bang. Tiba-tiba dia turun ke bawah jembatan. Padahal setahu saya tuh jembatan nggak ada ininya, tangganya tuh Bang. Tapi kok orang tuh tiba-tiba langsung turun ke situ. Di situ saya langsung panik Bang. Saya pikir ada apaan kan Bang. Saya panik, saya samperin tuh orang. Pas saya tengok Bang, kagak ada Bang orangnya Bang. Langsung saya lari, saya ambil motor, saya langsung kabur pulang Bang. Gitu. Orang yang Mas Nanang lihat di jembatan ini kan laki-laki nih. Umurnya tua kah atau masih muda atau gimana? Iya, kalau dari perawakan gitu Bang, itu kayaknya sebaya sama saya Bang. Masih muda lah, masih muda. Terus juga badannya juga lumayan berisi Bang, kayak orang gempal gitu lah Bang. Ini aneh, di lokasi tersebut di jembatan ya. Jam berapa sih kejadiannya? Kejadian itu sekitar jam 10:30 Bang. Jam setengah 11. Jam seperti biasa Mas Nanang pulang ke rumah nih. Ya. Kalau untuk sosok yang Mas Nanang lihat ini kan tadi sempat Mas Nanang bilang seluruh bajunya itu basah. Betul Dan Bang. mukanya juga pucat sampai bibirnya putih gitu. Itu kira-kira menurut Mas Nanang kenapa tuh bisa Mas Nanang ketemu dengan sosok seperti itu? Ya ini asumsi saya aja sih Bang ya. Kalau saya yang ngalamin kejadian itu, saya pikir ini kayaknya korban orang. Oh, asumsi Mas Nanang ini adalah orang yang di jembatan itu. Iya betul. Oke, bisa jadi juga terhanyut atau jasadnya ditemukan di situ. Ya kita nggak tahu juga lah ya. Mungkin Bang. Soalnya saya perhatikan ini banyak keganjilan yang saya alami di situ. Sorry, pada saat Mas Nanang ketemu dengan orang ini, kondisi cuaca saat itu hujan atau enggak? Pada waktu itu memang kalau cuaca aman sih Bang, sama sekali nggak hujan. Oke. Ya. Nggak hujan tapi bajunya basah. Nggak hujan tapi bajunya basah. Dan lebih anehnya lagi, setelah bajunya basah, dia lompat ke kali itu lagi gitu. Pas saya cari nggak ada orangnya. Ya, itu mah fix bukan manusia. Bukan manusia Bang. Karena kalau manusia pun pasti kelihatan. Betul banget Bang. Ya. Saya cari-cari di situ nggak ada. Nah disitulah saya udah mulai merinding, ada rasa takut. Saya langsung lari, nggak pikir panjang, tancap gas, motor pulang gitu Bang. Oke. Tapi tadi juga Mas Nanang sempet mau ngasih dia roti dan bahkan Mas Nanang menawarkan jaket Mas Nanang nih. Betul. Sampai segitu pedulinya nih Mas Nanang sama orang yang nggak dikenal nih. Luar biasa banget nih Mas Nanang nih. Iya, karena saya pikir kasihan Bang ngelihat orang malam-malam di pinggir jembatan, udah gitu bajunya basah semua, lepek. Ada lagi nih Mas, satu kejadian yang saya alami waktu awal-awal saya jualan. Jadi waktu itu pas saya lagi dorong gerobak malam-malam sekitar jam 9-an, saya barang masih lumayan banyak lah Bang, karena emang baru awal-awal jualan kan, belum banyak yang jadi langganan gitu. Saya cari lokasi yang baru. Pas saya cari-cari, ada nih Bang satu lokasi yang saya pikir lumayan rame nih, kayak komplek gitu bentuknya. Pas saya datang ke situ, saya masukin dan suasananya tuh lumayan rame nih Bang. Langsung aja saya putusin buat ke situ kan. Pas saya datang ke situ, saya ngelihat ada keganjilan di situ Bang. Kok tempatnya kok sepi banget gitu loh. Padahal di situ terang benderang kompleknya. Dan pas saya masuk ke depan gerbang komplek,
itu nggak ada sama sekali security yang jaga bang, gitu. Saya masuk, saya teriak-teriak, roti bakar gitu bang. Itu nggak ada satupun orang yang keluar. Saya jalan terus ke dalam, saya masuk, saya teriak lagi, roti bakar. Nggak ada satupun yang nyaut bang di situ. Saya di situ makin bingung kan. Tiba-tiba aja bang, ada orang yang menepuk pundak saya. Pas saya tengok, ada bapak-bapak bang. Ya umurnya udah lumayan sepuh nih bang, udah sekitar 50 tahunan lah. Dia nanya ke saya nih bang, ngapain di sini bang? Saya bilang, lagi jualan pak. Ngapain jualan di sini bang? Dia tanya lagi tuh. Saya bilang, iya pak, siapa tahu ada yang beli di sini pak. Soalnya saya lihat kompleknya lumayan rame. Terus dia bilang, komplek? Ini bukan komplek bang. Coba bang, istighfar bang. Usap mata. Pas saya usap mata, saya istighfar, saya lihat lagi, astagfirullahaladzim. Ternyata di situ bang, itu sekeliling kuburan semua bang. Dari yang saya pikir komplek itu rame, karena emang terang banget, ternyata pas saya lihat kanan kiri itu isinya kuburan semua bang. Terus bapak itu bilang, dek, makanya kalau mau ke tempat manapun baca istighfar, baca bismillah, hati-hati dek. Terus saya bilang, iya pak, makasih pak. Saya langsung di situ dak-dikduk rasanya bang, gak karuan. Karena yang tadi saya awal rasain sama yang kejadian ditegur bapak-bapak tadi, itu bener-bener 180 derajat bang, berubah. Itu saya nggak tahu, kayak orang dihipnotis lah bang intinya. Pas saya sadar, saya ternyata ada di tengah-tengah kuburan bang. Terus saya nggak tahu tuh jalan mana yang saya laluin tuh bang, karena di situ emang jalannya tuh ya nggak rata bang, nggak kayak jalan beraspal gitu. Jadi banyak kuburan-kuburan yang saya lewatin tuh. Ternyata saya tahu-tahu udah di tengah kuburan tuh bang. Kemudian saya minta tolong tuh bang sama bapak-bapak tadi, pak tolong tunjukin jalan keluar di sini pak. Langsung singkat cerita tuh bapak ngasih tahu saya tuh jalan keluar di situ. Habis itu setelah saya keluar dari situ, saya pamitan sama bapak itulah. Saya langsung pulang, saya ceritain lah ke istri saya bang, gini gitu. Terus istri saya bilang, ya udah mas, lain kali kalau kemana-mana baca bismillah sama istighfar mas, hati-hati sekali lagi kalau pergi kemana-mana gitu. Dan dari situ rasanya badan saya tuh menggigil semua bang. Itu saya hampir 3 hari nggak jualan bang. Badan tuh meriang, demam, gak karuan, nggak tahu kenapa tuh bang. Terus saya udah berapa kali minum obat, tapi nggak ada efek apa-apa di badan. Tapi pas 3 hari kemudian, tiba-tiba badan saya sembuh sendiri bang. Itu bang kira-kira bang cerita yang saya alami. Bisa dibilang Mas Nanang ini seperti orang yang matanya ini ditutupi ya mas, dan nggak sadar tiba-tiba Mas Nanang berada di tengah-tengah pemakaman atau kuburan. Betul banget mas. Aduh, ini terjadi lagi nih, banyak banget kejadian pedagang yang nggak sadar tiba-tiba ada di kuburan, dan kejadian ini dialami lagi sama Mas Nanang. Iya betul, dan itu awal pertama kali saya jualan. Awal-awal tuh ya? Awal-awal, belum lama dari awal saya jualan. Oke, Mas Nanang, terima kasih banyak ya Mas Nanang. Mas Nanang sudah mau meluangkan waktunya dan menceritakan semua kejadian-kejadian yang Mas Nanang alami pada saat Mas Nanang jualan roti keliling nih Mas Nanang ya. Iya, sama-sama. Semoga roti bakarnya Mas Nanang ini makin banyak peminatnya. Amin. Dan sorry nih Mas Nanang, kalau keliling ini di daerah mana sih? Biasanya saya mangkal di sekitaran Rawakalong, kalau nggak di Pondok Petir. Pondok Petir? Ya. Jadi kalau ngeliat motornya Mas Nanang yang bawa gerobak roti bakar, silakan dibeli sebanyak-banyaknya Mas Nanang ya. Makasih. Salam juga buat keluarga Mas Nanang ya. Siap. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tos dulu Mas Nanang. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Dan cerita yang diceritakan oleh Mas Nanang bukan bertujuan untuk menakut-nakuti kalian. Tapi dengan kejadian ini semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber.
Buat kalian yang mau jadi narasumber seperti Mas Nanang yang punya kejadian mistis seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.